Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah praktek kemahiran PTUN, saya ingin menjelaskan dari poin gugatan. Dari tugas yang sudah saya koreksi, ada beberapa kesalahan yang saya anggap kesalahan itu hampir sama dilakukan oleh mahasiswa. Terutama kesalahan yang paling banyak adalah mahasiswa belum paham bagaimana membuat posita. Rata-rata di situ. Posita itu adalah kronologis urutan peristiwa hukum yang menyebabkan sampai terjadinya gugatan. Kalau Anda akan membuat gugatan, maka Anda harus paham dan Anda harus mampu menceritakan tentang kronologis peristiwa hukum itu. Itu yang disebut dengan posita. Untuk apa posita itu sebenarnya? Posita itu adalah untuk memberikan kejelasan kepada hakim bahwa peristiwa hukum yang terjadi itu seperti ini loh. Sehingga hakim bisa menilai. Ternyata peristiwa hukumnya tertulis secara urut, secara sistematis, secara logis. Sehingga hakim akhirnya mampu untuk menilai, mampu untuk menyimpulkan. Oleh karena itu, posita itu amat penting. Kalau Anda membuat gugatan sementara Anda tidak mampu untuk membuat posita dengan urutan, dengan kronologis yang benar, maka hakim kemungkinan akan merasa bingung. Kalau hakim merasa bingung, kemungkinan gugatan Anda akan diputus tidak sesuai dengan keinginan Anda. Nah, posita itu jangan tiba-tiba ini dari evaluasi tugas yang sudah saya koreksi, kemudian sudah saya berikan penilaian, dan Anda juga boleh untuk memperbaiki sepanjang deadline-nya tetap sesuai dengan deadline yang awal. Tuh. Rata-rata mahasiswa membuat kesalahan itu adalah tiba-tiba. Ya, menulis di posita itu bahwa surat keputusan dari rektor nomor bla 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 diterima oleh penggugat tanggal bla 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 bla. Seharusnya yang betul tidak seperti itu. Yang betul adalah Anda sebagai penggugat itu harus mampu memberikan informasi peristiwa hukum sampai kemudian terjadi sengketa hukum itu dari awal peristiwa. Awal peristiwa itu dimulai dari, kalau soal yang saya berikan itu adalah Mangku Mahameru, seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Anda harus menceritakan awalnya dari sana. Bahwa Mangku Mahameru adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran semester sekian di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, ya kan, bahwa
Ya. Penggugat atau mahengku ya, kalau sudah di atasnya selanjutnya disebut dengan penggugat, Anda tidak perlu menyebut nama mahengku. Ya. Karena di atas sudah Anda sebut, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Jadi langsung ya disebut di dalam pusta adalah penggugat. Gitu. Yang nomor 2 positanya ya, posita itu diberi nomor dan selalu diawali dengan kata bahwa. Posita yang kedua, bahwa penggugat melakukan orasi ilmiah di kampus Universitas Indonesia pada tanggal bla 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 tentang bla 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 bla. Itu diurutkan. Sampai saat ini saya membuat rekaman video ini, baru ada 1 mahasiswa yang membuat posita seperti yang saya sampaikan tadi. Yang dimulai dari Mahameru sebagai penggugat. Itu baru 1 mahasiswa. Dan saya berikan nilai 90. Tetapi yang lainnya tidak. Yang lainnya rata-rata adalah langsung. Bahwa penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya surat keputusan bla 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 bla. Begitu. Nah, itu namanya dijujuk gitu, nggak boleh. Hakim akan bingung. Ini pertama peristiwanya seperti apa? Kok tidak diurutkan? Ini harus dipahami. Silahkan yang merasa belum melakukan itu, ya, besok lain kali akan saya berikan soal yang berbeda tentang gugatan. Harapan saya akan lebih baik hasilnya. Tugas yang pertama ini memang sebagai tes case. Apakah Anda mampu memahami dengan file draft gugatan yang sudah saya berikan? Ya. Ini kan berupa draft rambu-rambu. Ya. Jadi Anda jangan langsung ini diisikan. Ini bukan template. Ini bukan template. Kalau template itu langsung diisikan. Tapi file yang saya berikan, yang saya tayangkan itu berupa draft saja. Kemarin saya koreksi banyak yang langsung persis dimasukkan. Sehingga tidak nyambung. Bahkan ada kemarin yang permohonan ya, petitumnya itu juga sama. Bahkan ada ini yang catatan ini juga ditulis di gugatan. Catatan 1, pilih salah satu atau kedua-keduanya sesuai dengan kasusnya. Itu tetap ditulis di gugatan. Jadi rupanya tidak paham. Nah, tidak paham dengan file yang saya berikan ini. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya untuk posita itu tadi harus diawali dari penggugat dulu. Penggugat itu sebagai apa? Oh, dia mahasiswa. Ya. Kok sampai dia dikeluarkan? Keputusan diambil sanksi itu karena apa? Oh, karena dia melakukan orasi. Gitu. Sampai kemudian Anda tulis posita sampai ke bawah, sampai akhirnya mengapa kok penggugat akhirnya menggugat. Jadi hakim itu tidak perlu mengetahui langsung, tetapi dari dokumen gugatan hakim tahu. Oleh karena itu, sering sebenarnya di dalam fakta realnya penggugat itu benar. Tetapi kemudian diputus oleh hakim, dia tidak dikabulkan tuntutannya karena apa? Ya karena kesalahan di dalam membuat posita. Gitu. Oleh karena itulah saya nanti akan memberikan soal kembali untuk mengulang tugas Anda. Dan nilai yang tugas pertama masih saya berikan kesempatan untuk memperbaiki.
sampai deadline yang sudah saya tentukan. Untuk tugas kedua sama. Siapa yang masuk dulu akan saya koreksi juga lebih dulu. Kalau hasil koreksi nilainya jelek, silakan Anda memperbaiki. Batas akhirnya atau garis matinya, deadline-nya adalah sesuai dengan sistem yang sudah saya atur. Oleh karena itu, bagi yang lebih dulu mengumpulkan, dia akan punya kesempatan waktu yang cukup ketika nilainya jelek. Tapi, bagi yang mengumpulnya paling akhir atau injury time, dia hanya punya kesempatan waktu yang relatif singkat apabila nilainya tidak baik. Nah, sampai malam ini, masih banyak yang belum mengumpulkan. Sampai malam ini saya membuat rekaman video, banyak yang masih belum mengumpulkan tugas. Padahal besok pagi sudah batas terakhir. Artinya, kalau besok pagi mahasiswa yang bersangkutan baru mengumpulkan, kalau nilainya jelek, dia sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Selalu akan begitu. Jadi tugas yang masuk akan selalu saya nilai. Saya akan katakan kepada mahasiswa bahwa jangan pernah mencoba tugas dari mata kuliah BULIS ini Anda hanya mengirim file kosong. Kemarin ada yang terciduk saya buka hanya file kosong. Judulnya ada, tetapi nggak ada isinya. Itu sampai dilakukan, saya kira mahasiswa yang bersangkutan pernah melakukan berulang kali tetapi kepada dosen lain. Dan lolos. Gitu. Karena kebetulan mungkin tekniknya dosen adalah begitu mahasiswa sudah mengumpulkan, tidak dibuka filenya, tidak dikoreksi, tidak diberikan nilai, tidak diberikan komentar. Pokoknya yang namanya masuk, di penugasan langsung dicentang. Memang itu tidak bisa diketahui filenya ada isinya atau tidak. Saya minta mahasiswa bisa untuk berdisiplin, jangan membohongi diri sendiri. Bagi yang merasa mengumpulkan file kosong, sekali saja, jangan diulangi kembali. Untuk memperbaiki diri memang perlu belajar. Saya selanjutnya nanti akan memberikan tugas berulang untuk membuat gugatan, tetapi dengan kasus yang berbeda. Saya akan mencoba Anda bagaimana kalau kasus sengketa tentang kepegawaian. Bagaimana? Yang membedakan adalah kalau tentang kepegawaian itu tuntutannya tidak hanya permohonan untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, tetapi juga bisa menambah permohonan untuk rehabilitasi nama baik. Selain itu, Anda jangan lupa ketika Anda dalam sengketa peradilan tata usaha negara ini selalulah meminta kepada hakim untuk penundaan pelaksanaan. Kalau surat keputusan itu berupa sanksi-sanksi. Contoh seperti kasus yang saya berikan ini adalah seorang mahasiswa bernama Mahangku Mahameru. Dia dikenai sanksi. Saya sudah koreksi pekerjaan Anda semua. Ya. Ada yang sudah betul, jadi meminta penundaan pelaksanaan. Tetapi ada yang belum betul. Nanti saya berikan kasus kepegawaian, coba analisis. Apakah perlu penundaan pelaksanaan? Apakah perlu dimintakan rehabilitasi? Silakan Anda lakukan analisis dan Anda terapkan di dalam membuat gugatan.
Kalau untuk poin yang lain, selain posita, saya memberikan penilaian rata-rata sudah benar. Rata-rata sudah paham. Termasuk juga tentang dasar hukum gugatan. Rata-rata juga sudah benar. Tetapi saya akan memberikan catatan yang amat kritis pada saudara. Anda saya perbolehkan membuat gugatan dengan diketik Word. Saya minta Anda jangan kopas dengan temannya. Karena melalui jejak digital saya bisa tahu siapa si master pemilik tugas itu. Walaupun Anda merasa saya sama, tetapi teman saya yang satu nilainya berbeda dengan saya, ada apa? Karena ada jejak digital yang saya lacak. Saya bisa memutuskan si pemilik master adalah ini. Dan malam ini saya mengoreksi, saya menemukan banyak sekali copy paste tugas. Banyak sekali. Artinya hanya ada pemikir satu orang. Perhatikan yang mendapat nilai 50, itu semua saya deteksi lewat jejak digital. Dan saya urutkan pada time sampai di detik. Siapa yang mengirim lebih dulu? Siapa sebenarnya pemilik master tugas itu? Oleh karena itu, saya minta perhatiannya untuk tugas yang akan datang, kerjakan sendiri, apapun hasilnya. Percaya pada diri sendiri bahwa Anda yang terpandai, bukan orang lain. Sementara saya menyimpulkan tugas Anda, lebih dari 50% mahasiswa melakukan copy paste terhadap temannya sendiri. Padahal Anda sebenarnya bisa dengan teknologi yang Anda kuasai, Anda searching di internet, Anda mencari contoh gugatan yang sudah jadi, kemudian Anda pelajari, kemudian Anda adaptasikan dengan kasus yang saya berikan. Anda adaptasikan. Hati-hati, kata-kata Anda adaptasikan. Ya. Jangan sampai Anda mendelete-nya, terlewatkan, sehingga justru gugatan hasil yang Anda searching lah yang Anda sampaikan ke saya. Kalau Anda bekerja sama dengan teman Anda, tidak apa-apa, boleh ketika nanti saya memberikan tugas kelompok. Namun, kalau Anda tugas individu, maka Anda harus mengerjakan secara individu. Saya kira untuk pertemuan ini saya hanya menyampaikan ini saja. Dan sebagai pesan saya adalah selalu lihat informasi di Google Classroom. Setelah ini saya akan selalu memberikan informasi apakah tugas, apakah materi melalui Google Classroom. Terima kasih, semoga Anda tetap sehat, bersemangat, dan selalu tekun belajar. Percaya kepada diri sendiri bahwa Anda semua, masing-masing Anda adalah orang pintar. Sehingga tidak perlu mencontoh atau tidak perlu mengcopy paste teman Anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.